Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Suatinasana dengan nomor NIM 11820202043. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5 kelas F. Dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampu oleh Bapak Profesor Teddy Priyatna MAG dan Bapak Haji Yudi Daniel MAG. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang sejarah perkembangan ilmu. Dalam sejarah perkembangan ilmu, yang pertama-tama adalah landasan ilmu pada zaman Yunani. Periode filsafat Yunani ini merupakan periode yang sangat penting bagi peradaban manusia. Karena pada periode Yunani ini terjadi perubahan pola pikir manusia dari pola pikir mitosinteris yang mengandalkan untuk menjelaskan fenomena alam berubah menjadi logosinteris. Nah, Yunani kuno sendiri merupakan tempat bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Oleh karena itu, Yunani kuno identik dengan induk dari ilmu pengetahuan. Padahal, filsafat dalam pengertian yang sederhana sudah berkembang jauh sebelum para filosof klasik Yunani menekuni dan mengembangkannya. Lalu masuk yang kedua, yaitu filsafat alam. Filsafat alam yang pertama ini mengkaji tentang asal-usul alam. Thales, sebagai bapak filsafat, karena ia adalah orang yang mula-mula berfilsafat dan mempertanyakan apa sebenarnya asal-usul semesta ini. Dan Thales pun menjawab bahwa alam semesta ini berasal dari air. Ia mengatakan, air adalah unsur penting setiap makhluk hidup. Air dapat berubah menjadi benda gas, uap, benda padat, seperti es, bumi, air berada di atas air. Lalu Aristoteles. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander yang Agung. Ia memberikan kontribusi di bidang metafisika, fisika, etika, politik, dan ilmu. Tak selain itu pun, dia pun berkontribusi dalam bidang kedokteran dan ilmu alam. Dalam bidang alam, ia merupakan orang pertama yang mengumpulkan dan mengklasifikasi spesies biologis secara sistematis. Sementara itu, dalam bidang politik, Aristoteles percaya bahwa bentuk ideal politik adalah gabungan dari bentuk demokrasi dan monarki. Lalu kita masuk ke dalam perkembangan yang kedua, yaitu perkembangan ilmu dalam Islam. 14 abad yang lalu, atau abad ke-6 Masehi, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat yang pertama, yaitu Quran surat Al-Alaq 1-5 yang isinya memerintahkan manusia untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengajukan berbagai penemuan dalam berbagai bidang disiplin ilmu. Nah, nama-nama seperti Ibnu Hayyan, Al-Khwarizmi, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Biruni, Al-Ghazali adalah contoh-contoh ilmuwan yang pernah dicetak oleh zaman keemasan Islam. Pengetahuan akal dan intelektual merupakan suatu dorongan intrinsik dan inheren dalam ajaran Islam. Pada masa Daulah Abbasiyah pun, ibu kota Baghdad menjadi pusat intelektual muslim, di mana terjadi pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Sekolah-sekolah dan akademik pun muncul di setiap pelosok. Perpustakaan umum yang besar didirikan dan terbuka untuk siapapun yang ingin membaca, untuk membuka pemikiran filosofis besar zaman klasik yang didampingi oleh ilmu Islam. Bila kita analisis lebih jauh sampai periode-periode ini, kaum intelektual Islam identik dengan ulama. Apabila diingat bahwa ulama dalam pengertian aslinya adalah orang berilmu. Ilmu yang dikuasainya itu tidak terbatas kepada ilmu agama saja, dan pendapat ini pun bisa dipegang karena kegiatan intelektual itu tumbuh karena manusia sibuk dengan urusan agama. Mereka ini disebut intelektual atau ulama klasik oleh Seal sebagai intelektual lama atau intelektual sakral dari abad pertengahan. Lalu kita masuk ke dalam yang ketiga, kemajuan ilmu zaman Renaissance atau modern. Renaissance sendiri adalah periode perkembangan peradaban yang terletak di ujung atau sesudah abad ke-8 sampai muncul abad modern. Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu.
Ciri utama yaitu humanisme, individualisme, sekularisme, empirisme, rasionalisme. Sains berkembang sangat pesat pada zaman ini. Sementara, Kristen semakin ditinggalkan karena semangat humanisme. Pengaruh ilmu pengetahuan Islam atas Eropa yang sudah berlangsung sejak abad 12 Masehi menimbulkan gerakan kebangkitan kembali atau yang kita sebut dengan Renaissance tadi. Pusaka Yunani di Eropa pada abad 14 Masehi. Berkembangnya pemikiran Yunani di Eropa kali ini adalah melalui terjemahan-terjemahan Arab yang dipelajari dan kemudian diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Latin. Walaupun Islam akhirnya terusir dari negeri Spanyol dengan cara yang sangat kejam, tetapi ia telah membina gerakan-gerakan penting di Eropa. Gerakan-gerakan itu adalah kebangkitan kembali kebudayaan Yunani klasik pada abad ke-14 Masehi, rasionalisme pada abad ke-17 Masehi, dan pencerahan pada abad ke-18 Masehi. Lalu kita masuk ke dalam kemajuan ilmu pengetahuan yang terakhir, yaitu kemajuan ilmu pengetahuan zaman kontemporer. Zaman kontemporer mempunyai karakteristik khusus yang membedakan dengan ilmu di zaman klasik dan zaman pertengahan. Perkembangan ilmu di zaman kontemporer meliputi hampir seluruh bidang ilmu dan teknologi, ilmu-ilmu sosial, sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, hukum, dan politik, serta ilmu-ilmu eksakta seperti fisika, kimia, dan biologi, serta aplikasi-aplikasi di bidang teknologi, rekayasa, genetika, informatika, komunikasi, dan lain-lain. Beberapa contoh perkembangan ilmu kontemporer adalah santri, priai, dan abangan. Dalam kajian ilmu sosial keagamaan di Indonesia, peneliti Clifford Geertz dalam versi aslinya berjudul The Religion of Java merupakan satu bahasan yang menarik. Penelitian ini kemudian lebih banyak dipopulerkan sebagai kerangka tipologisasi keberagaman masyarakat Jawa menjadi santri, abangan, dan priai. Untuk menjadikan abstraksi yang lebih otoritatif tentang penelitian ini, penulis mengutip penggambaran Parsudi Suparlan dalam pengantarnya terhadap buku Clifford Geertz Abangan, Santri Priai dalam Masyarakat Jawa yang merupakan edisi Indonesia dari buku aslinya The Religion of Java. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.